Yang terhormat Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Dr. Anda Hajah Musayyan MA, yang kami hormati seluruh dosen Akademika Institut Al-Quran Jakarta, yang kami hormati Koordinator Regional Bapak Novarizkullah Al-Banjari, yang kami hormati Presiden DMAFC Kak Indri Nur Khosanah, yang kami hormati mahasiswi Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, serta tamu undangan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan taufik serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul bersama dalam acara kajian akuntansi syariah bersama kanal Jabaritabek. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat pada yaumil akhir nanti. Untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah sama-sama kita membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang pertama, yakni pembacaan ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dilantunkan oleh Saudari Aulia Utami Arifin, mahasiswi Fakultas Manajemen Zakat dan Wakaf IIKI Jakarta. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yakni sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan periode 2022 sampai 2023 kepada Saudari Indri Nur Khosanah. Kami silakan.
Yang terhormat PJS Rektor Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Ibu Dr. Hajah Najmatul Faizah SHM. Yang kami hormati Wakil Rektor 2, Bapak Dr. Haji Muhammad Daud Arif Khan, MSI, AK-CPA. Yang kami hormati Wakil Rektor 3, Ibu Dr. Hajah Romlah Widayati, MA. Yang kami hormati Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Ibu Dr. Anda Hajah Muzayyanah, MA. Yang kami hormati Ketua Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Bapak Rahmatul Fadil MA. Yang kami hormati Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Ibu Dr. Anda Nur Iza MA. Yang kami hormati Kepala Biro Kemahasiswaan Ibu Ifati Zamima STHI MA. Yang kami hormati Ketua Regional FOSE Jabodetabek Kak Naufal Rizqullah Al-Banjari beserta jajarannya. Yang kami hormati seluruh sivitas akademika dan mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam yang kami banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat berkumpul pada acara kajian akuntansi syariah pada pagi hari ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama-tama, saya haturkan terima kasih kepada Ibu Dekan, Ibu Kaprodi, Bapak Kaprodi, teman-teman FOSE Jabodetabek, seluruh mahasiswa, dan seluruh peserta Zoom yang telah meluangkan waktunya untuk ikut andil pada acara kita pagi hari ini. Selanjutnya, saya ingin menyampaikan bahwa acara ini diadakan selain untuk mendalami tentang apa itu akuntansi syariah, sendiri juga untuk bersilaturahim kepada FOSE Jabodetabek. Semoga dengan terselenggara kajian akuntansi syariah ini membawa manfaat untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian sambutan saya pada pagi hari ini. Mohon maaf atas segala salah dan hilaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, sambutan dari Koordinator Regional, Bapak Naufal Rizqullah Al-Banjari. Kepadanya kami silakan. Oke, sebelumnya suaraku masuk teman-teman. Aman ya, masuk ya. Masuk. Masuk, Kak. Ya, terima kasih banyak kepada Ibu MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala amri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yang terhormat sebelumnya kepada Bapak atau Ibu Dekan ya yang hadir di kajian akuntansi syariah yang diselenggarakan oleh Kasudema FSI di Jakarta. Yang terhormat juga mungkin kepada Bapak atau Ibu dari Kaprodi ya ITI Jakarta. Yang terhormat juga tentunya kepada Indri ya, luar biasa beserta teman-teman pengurus dari KC Dema FSI ITI Jakarta. Dan tentunya juga yang saya banggakan pada seluruh sivitas akademika ya, baik itu dari mahasiswi ataupun dari Bapak Ibu sekalian. Dan juga yang saya banggakan juga mungkin kepada teman-teman Jabodetabek yang sudah berkenan hadir di acara yang spesial pagi ini. Dan tentunya buat semuanya dari teman-teman KC Jabodetabek yang juga hadir di pertemuan pagi ini.
Alhamdulillah segala puji bagi Allah ya, kita bertemu kembali, kita memperluas ataupun melanjutkan silaturahim yang telah terbentuk ya sebelumnya gitu. Itu patut disyukuri karena tentunya itu yang harus yang kita pahami bersama-sama gitu, bahwasanya tiada kata lain gitu selain kita masih bisa diberikan kenikmatan oleh Allah, tentunya kesehatan ya, artinya kesehatan kita masih bisa menikmati segala nikmat dengan puas, dengan tentunya sangat mendalam gitu. Dan alhamdulillah juga yang paling penting kita masih dikasih panjang umur teman-teman ya. Jadi alhamdulillah nih ada Indri, ada teman-teman yang mungkin sebelumnya pernah ketemu dengan aku ya. Jadi harapannya sih insya Allah kita berikutnya nanti bukan hanya pertemuan pagi ini doang gitu, tapi selanjutnya kita bisa bertemu di pertemuan offline tentunya gitu ya. Karena mungkin dulu kami ya dari Pusat Jabodetabek itu baru pertama kali ketemu dengan Indri dan teman-teman ya, ada Hani itu sama satu lagi aku lupa ya, ada 2 orang lagi gitu kan. Nanti harapannya kita bisa bertemu secara lengkap ya, karena tentunya kita ingin memperpanjang atau memperluas silaturahim ke teman-teman dari Jakarta. Ya, di kesempatan kali ini teman-teman izinkan kami untuk bisa menyampaikan pengantar ya dari agenda yang sangat spesial pagi ini. Tentunya kami sangat berbangga dan sangat berbahagia bahwasanya agenda dari kajian ekonomi syariah ataupun kajian regional Pusat Jabodetabek bisa terselenggarakan di KSIDEMA FSEI di Jakarta. Kenapa? Karena teman-teman ketahui bahwasanya KSIDEMA FSEI di Jakarta ini bisa dibilang adalah calon KSE aktif di POSE ya. Jadi itu harus disyukuri bersama-sama karena inilah sebenarnya poinnya teman-teman ya. Kalau teman-teman tergabung dalam POSE gitu, ini forum belajar bersama-sama gitu. Forum untuk kita meningkatkan kapasitas keilmuan ataupun pengembangan skill ya, yang tentunya itu sangat dibutuhkan nantinya ketika kita sudah menjadi sarjana ataupun sudah berkarir nantinya. Dan bahkan yang paling penting adalah kita tetap bisa menjadi ekonom rabbani ya. Kita bisa menjadi para pejuang ekonomi syariah gitu. Jadi ini poinnya, kita memperjuangkan ekonomi syariah ataupun keuangan syariah gitu. Itu bukan hanya di tataran perkuliahan doang, atau saat kita masih jadi mahasiswa. Kita nanti udah berkarir, entah kita nanti berkarir di mana gitu kan, jadi pengusaha, jadi regulator, jadi akademisi dan seterusnya. Dan bahkan ketika kita nanti sudah berkeluarga gitu, dakwah itu harus disampaikan gitu kepada nanti mungkin kalau teman-teman ini kan pasti suami ya gitu kan, kalau aku ke istri gitu, dan bahkan kalau udah punya anak itu juga sama disampaikan value-value tentang ekonomi syariah itu apa sih gitu, sehingga apa-apa yang kita perjuangkan hari ini gitu kan, ataupun hal-hal yang kita harapkan itu bisa terus lanjut gitu. Ya harapannya sih insya Allah Indonesia ya, negara kita ini bisa menjadi negara pelopor ekonomi dan keuangan syariah, karena hari ini masih berproses dan masih panjang tahapannya gitu teman-teman. Maka dari itu dibutuhkanlah kita semua di sini untuk bisa ayo bersatu padu untuk bisa merajut ukhuwah dalam dakwah bernuansa ilmiah. Sebagaimana itu menjadi sebuah moto ataupun kata-kata Sakaya Hussein gitu. Ya, itu yang pertama. Yang kedua teman-teman ya. Jadi agenda kajian regional Pusat Jabodetabek ini adalah agenda ataupun program kerja dari divisi keilmuan Pusat Jabodetabek ya. Kanal FJ ini hadir ya untuk bisa betul-betul memberikan sebuah edukasi ya tentunya, ataupun pendampingan ataupun pembinaan dari Pusat Jabodetabek tentang bagaimana sih caranya buat acara kajian gitu ya. Apakah itu baik secara internal ataupun nanti eksternal gitu. Bagaimana nanti mengundang pembicara, bagaimana kita bisa mengundang audiens, bahkan nanti sampai kita monitoring ya teknis acara dari MC, moderator, ataupun bahkan sampai pasca acara itu nanti harus apa gitu. Semua itu dikerjakan di sini gitu. Nah, harapannya insya Allah dari yang Pusat Jabodetabek lakukan pada hari ini ataupun sebelum-sebelumnya, nanti harapan nanti bisa baik manfaatnya ya, baik pembelajaran tentunya. Dan poin penting lagi gini teman-teman ya, sebetulnya kanal FJ ini itu diperuntukkan buat KSE memang masih butuh pendampingan ya.
butuh bimbingan gitu loh, terkait masalah acara kajian ekonomi syariah itu seperti apa sih bentuknya gitu kan. Nah makanya kita pilihlah KC Dema FSEI IIT Jakarta yang merupakan KC peninjau di tahun ini gitu, untuk bisa sama-sama mendapatkan tadi benefit tentang bagaimana kita membuat acara kajian ekonomi syariah ataupun kajian-kajian keilmuan di KC teman-teman semua gitu. Dan harapan nanti bisa berkelanjutan buat kedepannya, baik nanti di keputusannya Indri ataupun nanti buat berikutnya itu bisa berlanjut. Karena apa teman-teman poinnya? Ya ingat ya teman-teman bahwasanya kajian-kajian yang terselenggarakan di KC-KC itu adalah bagian dari ruhnya KC. Jadi kalau seandainya kajiannya itu mati atau bisa dibilang tuh kajiannya tuh bisa jarang ataupun bahkan apa ya, bahkan belum pernah mengadakan kajian, maka ruh KC-nya itu mati. Nah, tolong dicamkan baik-baik. Jadi kalau bisa ini jadi sebuah penyemangat buat nanti ke depannya. Teman-teman walaupun sudah di jurusan ekonomi syariah, siswa, pokok ekonomi syariah dan seterusnya gitu, teman-teman bisa tetap belajar. Karena ilmu ekonomi syariah dan konsep itu sangat luas banget. Bukan hanya tentang perbankan syariah, pasar modal syariah, bukan. Tapi bisa masuk aspek kesehatan, aspek lingkungan, aspek sosial budaya, sangat-sangat luas. Nah, hari ini tema yang diangkat adalah akuntansi syariah, yang juga merupakan jurusan aku ya di program kali ini gitu. Makanya itu juga luas ilmunya dan pasti akan berlanjut tentunya untuk kita belajar tentang akuntansi syariah. Terakhir yang ketiga ya, kami dari Fusija Jabodetabek tentunya ingin mengucapkan terima kasih banyak ya kepada teman-teman semua yang telah bersemangat ya. Kami memantau gitu kan dari kemarin teman-teman geladi bersih, itu luar biasa banget untuk memastikan bahwasanya acara pagi ini tuh bisa berlangsung dengan baik dan lancar gitu. Dan bahkan tadi luar biasa ya Ibu Ketum kita Idris sampai memastikan lah ini gimana nih, sampai masalah jaringan juga tolong dipastikan aman dan seterusnya. Itu adalah bagian ikhtiar kita semua gitu. Nah tapi ya namanya ikhtiar gitu kan, kita nggak ada yang tahu juga gitu. Kalau nanti Allah ada sesuatu yang misalkan nih jaringannya agak bermasalah atau hilang-hilangan, ya itu mah di luar dari kendali kita gitu kan. Makanya sih intinya tetap semangat buat teman-teman semua di sini, baik itu termasuk buat saya gitu kan, terus belajar, bertawabul ilmi sampai kapanpun itu, sampai kiamat, sampai kita wafat nantinya gitu teman-teman. Dan mungkin tolong diluruskan niatnya ya, bahwasanya niat kita untuk hadir di sini untuk belajar tentunya, tapi yang paling penting adalah niatnya untuk ibadah pada Allah. Karena ibadah itu bukan hanya tentang sholat, puasa, zakat, tapi terlebih juga kita belajar, kita berdiskusi, kita sama-sama mendengarkan ilmu ataupun materi, itu bagian dari ibadah gitu. Dan terakhir yang ketiga adalah jangan lupakan juga untuk mengamalkan ilmunya gitu, dan bahkan disampaikan ilmu kepada orang lain. Karena apa? Ilmu yang bermanfaat adalah bagian dari amal jariah. Nah, jadi kebermanfaatan itu bisa tersampaikan kepada banyak orang nantinya. Ya, itu saja dari kami. Terima kasih banyak sekali lagi, tetap semangat ya. Kami sangat mengapresiasi dan sangat mendukung agar acara bisa berjalan dengan lancar dan baik. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ketua FUSE Jabodetabek. Acara selanjutnya yakni sambutan. Sambutannya akan disampaikan oleh yang terhormat Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, Dr. Randa Hajah Muzayyanah MA. Kami persilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil 'adl wa la ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allahu falyaktub al-ayah sadaqallahul 'azim.
Yang terhormat Ibu PJS Rektor, Ibu Dr. Hajah Najmatul Faizah SHM-Hum, Ibu Bapak Warek 2 yang sekaligus sebagai narasumber pada hari ini, Bapak Dr. Daud Arif Khan. Di sini ada siapa ya? Dan para pimpinan yang hadir pada acara kajian. Hilang suaranya ya. Apa Bu Dekan sudah hadir kembali? Mungkin kita lanjutkan. Mungkin bisa dilanjut, KMC. Baik, kita lanjutkan acara selanjutnya yang kita tunggu-tunggu, yakni kajian akuntansi syariah yang akan dipimpin oleh moderator. Kepada Saudari Mai Fitria Nasri, kami silakan. Baik, sebelumnya suara saya kedengeran? Terdengar, Kak. Terdengar. Baik, terima kasih kepada MC atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya selaku moderator. Nah, teman-teman, bagaimana nih? Sudah siap belum menerima ilmu dari narasumber kita pada pagi hari ini? Siap ya, insya Allah pastinya ya. Baik, perkenalkan saya Mas Fitria Nasri yang akan memandu sesi diskusi pada pagi hari ini. Sesuai dengan judulnya, hari ini akan kita bahas yaitu mengenai kajian ekonomi syariah bersama Kanal Pose Jabodetabek. Dengan tema yang kita ambil, akuntansi syariah. Nah, untuk mengkaji tema tersebut, tentunya kita menghadirkan narasumber yang sangat kompeten, yaitu Bapak Dr. Haji Muhammad Daud Arif Khan, MSI AKCPA. Sebelum saya memulai, saya akan membacakan CV dari narasumber kita pada pagi hari ini. Nama Dr. Haji Muhammad Daud Arif Khan, SEMSI AKCPA, tepat tanggal lahir Jombang 23 Mei 1971, alamat Jalan Geraha Bintaro Utara 10, Blok GR8, 056, Pondok Aren, Tangerang Selatan, nomor telepon 0816 1348 754, email daud@iiki.ac.id, status pendidikan 2011 sampai 2016, program doktor bidang ekonomi Islam, Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2002 sampai dengan 2005, Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Jakarta, tahun 2000, Certificate Public Accountant dari IAPI, 1995 sampai 1998, Diploma 4 Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN, 1992-1996, S1 Manajemen Fakultas Ekonomi UT, 1989 sampai 1992, Diploma 3 Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN. Jabatan atau pekerjaan 2021 sampai dengan sekarang, Dewan Pengawas Syariah PT BES Bandung, anggota Dewan Halal Nasional MUI, 2020 sampai dengan sekarang, Bendahara Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP Syariah MUI, Wakil Bendahara Dewan Syariah Nasional atau DSN MUI, anggota Dewan Standar Akuntansi Syariah atau DSAS,
2019 sampai dengan sekarang, anggota Dewan Standar Akuntansi Syariah atau DSAS, Dewan Pengawas Syariah DPLK, BNI, 2018 sampai dengan sekarang, Komite Kebijakan Akuntansi Keuangan Bank Indonesia, 2017 sampai dengan sekarang, Asesor Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSPM UI, 2015 sampai dengan sekarang, Wakil Rektor 2 Institut Ilmu Al-Quran atau IIQ Jakarta, 2012 sampai 2015, Ketua Program Studi Perbankan Syariah, STAINU, 2011 sampai 2015, Trainer Pusdiklat Keuangan Umum, Kementerian Keuangan RI dalam bidang IFRS and Syariah Accounting. 2009 sampai dengan 2011, Financial Accounting Manager PT One System Solution. 2007 sampai dengan 2014, Trainer Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah atau PKES bidang Syariah Accounting. 2004 sampai 2015, freelance consultant untuk beberapa kantor akuntan publik. 2002 sampai 2012, manajer PT Arta Indo Utama atau consulting. Selanjutnya pengalaman pekerjaan yang sangat banyak ya, pengalaman pekerjaan dari narasumber kita pada pagi hari ini dari tahun 2003 sampai dengan sekarang. Yang mungkin belum bisa saya sebutkan satu-satu. Dari tahun 2003 itu ada share pollution for PT Sarini Tokyo International Hotel, compliance audit of PT Waskita Karya, dan tahun 2018 sampai 2019, Syariah Compliance Audit for several Syariah Direct Selling Firm in Jakarta and Surabaya, 2018 sampai 2021, Syariah Compliance Audit for several Syariah Hotel in Jakarta and Aceh, 2017 sampai dengan 2022, Syariah Compliance Audit for several Syariah Hospital di Aceh, Riau, Tangerang, Semarang, Solo, Klaten, Wonogiri, and etc. Masya Allah sekali ya narasumber kita pada pagi hari ini. Harapannya setelah mendengar dan menyimak kajian ini, teman-teman bisa mengetahui akuntansi syariah dengan baik. Baik, acara selanjutnya, mari kita dengarkan pemaparan materi kajian dari narasumber kita pada Bapak Dr. Haji Muhammad Daud Arif Khan, FE MSI AKCPA. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya jelas. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang sama-sama kita hormati di sini Ibu Dekan Fakultas Syariah, Ibu Zayyana, kandidat doktor, semoga segera selesai. Amin ya rabbal alamin. Beliau telah memimpin Fakultas Syariah di IIQ dan membawai 2 prodi, pemimpin syariah dan masyarakat. Yang saya hormati juga rekan-rekan sekalian dari DEMA dan juga dari apa tadi namanya ya, yang Mas apa tadi? Pose Jabodetabek, Pak. Ya. Pose Jabodetabek. FC ya, Jabodetabek. Ini saya dari FC ke FC. Jadi saya dulu waktu mahasiswa itu di STAN, itu saya membuat satu organisasi namanya FC, Forum Studi Ekonomi Islam. Itu tahun 1992.
berapa tahun yang lalu itu ya. 1992 menyambut berdirinya Bank Syariah pertama di Indonesia, Bank Muamalah, yang berdiri pada tahun 1992. Nah, dan sekarang kembali ke FC juga ini, udah dari FC ke FC. Tapi yang di stand itu sudah berubah namanya dari FC menjadi SHAF. Ya, SHAF, betul Pak. Kasih SHAF. Syariah Accounting Financial Forum. Betul. Ya, itu pengalaman kita. Alhamdulillah saya diminta untuk mengisi di sini. Kita akan bahas tentang akuntansi syariah secara global ya. Kemudian nanti kita sebagian juga kita ada mungkin yang dirinci. Baik, saya bisa sharing ini ya. Share screen ke saya. Sebentar. Bisa, Bapak. Ya, sebentar. Saya barusan tadi periksa ke dokter, disuntik saya barusan. Nah, ini sedang sakit ini. Ini kalau offline nggak bisa hadir ini, tapi kalau online jadi bisa hadir. Oke, saya share screen aja ya. Bismillah. Nah, ini tema kita, akuntansi syariah dan isu-isu terkait. Rekan-rekan sekalian yang saya banggakan, yang penting dari accounting itu adalah 4 hal ini. Ya, dan terutama juga bagi para akuntannya itu 4 hal ini. Pertama adalah understanding, memahaminya. Kedua adalah implementation, penerapannya. Ketiga adalah development, pengembangannya. Dan yang keempat adalah menjadi solusi, problem solver, ya, yang menyelesaikan masalah-masalah. Nah, kita tidak akan bisa mencapai problem solver kalau kita tidak bisa melakukan pengembangan. Kita juga tidak bisa melakukan pengembangan kalau kita tidak pernah melakukan implementasi. Dan kita tidak pernah bisa implementasi kalau kita tidak paham. Yang penting harus understanding dulu. Karena itu, memahami akuntansi syariah ini berasal dari pertanyaan pokok, adakah akuntansi syariah? Kemudian kalau ada, apa bedanya dengan akuntansi konvensional? Setelah itu, kita harus memahami isu-isu mendasar. Yang pertama adalah cash basis lawan accrual basis. Kemudian, perlu nggak ada laporan khusus untuk mengorobah muqayyadah atau investasi terik. Kemudian, apa makna dari dana sirkah temporer? Kemudian, pemisahan kas umum dengan kas dana kebajikan, dana sosial. Kemudian, isu menyangkut atribut, yaitu penilaian atau pengukuran historical cost lawan fair value. Nah, ini semua harus kita pahami kalau kita ingin memahami akuntansi syariah. Kalau biasanya di apa istilahnya, di perkuliahan itu kita kadang hanya sampai pada dasar-dasarnya, belajar, latihan, kemudian
ya sedikit jurnal dan sebagainya. Isu-isu besarnya kadang-kadang lewat ya, karena kalah dengan cara ngitung. Gitu. Karena hitung-hitungan ini ya, seringkali sudah membuat kita pusing gitu ya. Penting ini angka ngitung gitu. Tapi gagasan-gagasan dasarnya sedang lewat. Tapi itu tetap penting, karena itu sebenarnya belajar akuntansi syariah itu tidak cukup 1 semester. Harusnya itu 5 semester. Setiap semester ada. Dan SKS-nya juga mestinya ya 15 SKS. Gitu. Bukan 2 SKS atau 3 SKS. Tapi harusnya 15 SKS. Jadi kalau 15 SKS itu berarti kita mestinya 14 kali 5. 70 kali tatap muka. Nah, itu pun masih belum ahli. Masih belum benar-benar ahli. Sudah 70 kali tatap muka. Kecuali kalau kita dalam belajarnya itu bersungguh-sungguh, mau berlatih dan sebagainya. Nah, mari kita jawab isu-isu pertama ini. Yang pertama, adakah akuntansi syariah? Mengapa ada perdebatan? Karena sebagai alat, ya, semestinya akuntansi itu harus netral. Tidak mempolarisasikan diri pada satu kutub tertentu. Ya. Baik itu negara, budaya, politik, ataupun agama. Kan tidak ada kita akan mengatakan akuntansi Amerika, akuntansi Indonesia, akuntansi Jepang. Kan tidak begitu. Dulu begitu. Tapi sudah ada namanya harmonisasi akuntansi internasional. Nah, sehingga akuntansi itu harusnya netral, baik terhadap negara, terhadap budaya, terhadap politik. Jangan sampai nanti ada akuntansi politik ya, politik. Akuntansi republik di Amerika nih. Ada akuntansi demokrat gitu. Ya nggak begitu. Ataupun juga agama. Ini salah satu pandanganku. Kalau dia sebagai alat ya. Sama dengan kalau kita bicara tentang alat apa misalnya. Mobil, kendaraan mobil. Ada nggak mobil Islam, ada mobil Kristen gitu? Ada nggak? Nggak ada ya. Mobil ya mobil saja. Karena dia alat. Obeng juga gitu. Ada nggak obeng syariah gitu? Obeng Katolik gitu? Nggak ada. Ya. Nah, Eichner menyebutkan, ini kalau kita bicara sebagai alat ya, accounting itu Anda bisa pandang dia dalam 3 hal ya. Sebagai alat, sebagai seni, atau sebagai sains, ilmu pengetahuan. Nah, Eichner menyebutkan, Eichner salah seorang ilmuwan, bahwa salah satu sifat sains itu adalah bebas nilai, value free. Ini adalah gagasan modernisme. Modernisme itu aliran modernis yang menyebutkan bahwa ilmu itu harus bebas nilai. Karena dia didasarkan kepada kajian ilmiah, penelitian ilmiah, utamanya menggunakan alat namanya statistik. Hasilnya itu netral. Dia tidak memihak sana, memihak sini. Artinya apa yang dihasilkan dari penelitian itu, itulah yang disampaikan. Itu namanya value free. Tapi kemudian ada David G. Gray ini, yang mengatakan bahwa ilmu sosial yang bebas nilai itu adalah doktrin yang munafik dan tidak bertanggung jawab. A doctrine of hypocrisy and irresponsibility. Tidak bertanggung jawab, hipokrit. Ya, hipokrit, munafik ya. Sebenarnya ini bahasa munafik dalam bahasa umum ya, bukan dalam bahasa agama. Munafik dalam bahasa hipokrit. Zaman sekarang ini banyak orang yang menggunakan istilah munafik tidak pada tempatnya.
munafik yang dipakainya itu sebenarnya adalah hipokrit. Orang yang dia, kalau munafik dalam bahasa agama itu kan ada 3 ya. Apabila dia bicara, dia berdusta. Dan kalau dia berjanji, dia mengingkari. Kalau dipercaya, dia khianat. Ya kan? Nah, kalau di sini adalah hipokrit, artinya hipokrit itu ya nggak benar lah, tetap nggak benar juga. Mengapa demikian? Jadi kemudian muncul aliran berikutnya yang kita sebut dengan nama postmodernisme. Ini rekan-rekan perlu paham bahwa aliran modernis itu beranggapan bahwa ilmu itu value free, bebas nilai, nggak memihak ke dalam agama itu. Dan itu berhasil memunculkan begitu banyak orang yang liberal, ya. Kalau bahasa agamanya itu menjadi Mu'tazilah, ya, karena membuat ilmu itu bebas nilai. Tapi kemudian untunglah muncul generasi berikutnya yang mengajarkan postmodernisme. Jadi sudah di atas modernisasi, melewati modern. Itu justru mengatakan hal yang sebaliknya, yaitu ilmu sosial yang bebas nilai itu adalah doktrin yang munafik dan tidak bertanggung jawab. Jadi ilmu itu tetap bisa dimasuki nilai-nilai. Kemudian ada studinya, bukan omong kosong, tidak diteliti, tapi diteliti. Fakta dan studi empiris membuktikan bahwa akuntansi ternyata tidak bebas nilai. Ada orang, bukan orang Muslim ini, namanya Schultz and Lopez, yang dikutip oleh Chen. Chen ini juga orang Cina, ya bukan Muslim, menyatakan bahwa standar akuntansi satu negara dipengaruhi oleh infrastruktur, budaya, ketentuan perundang-undangan, dan sistem sosioekonomi dan politik. Ini penelitian oleh mereka. Ya. Saya beri contoh sekarang ini situasinya. Kalau akuntansi di Indonesia ini diterapkan, misalnya di negeri seperti Sri Lanka, yang sekarang sedang mengalami kebangkrutan ekonomi, maka semakin hancur itu negaranya. Kalau pakai akuntansi model Indonesia. Demikian pula kalau akuntansi Indonesia diterapkan di Turki, yang kemarin mengalami inflasi sampai 70%, maka rusaklah itu Turki. Ya. Karena apa? Karena dia sudah mengalami apa yang dinamakan high inflation, inflasi yang sangat tinggi. Nah, jadi inflasi di Turki itu kan sudah sampai 70% tahun ini. Itu sudah sangat tinggi. Sehingga akuntansinya tidak bisa menggunakan akuntansi yang normal. Demikian pula di beberapa negara di Afrika, di Amerika Latin, atau di negara-negara yang mereka mengalami inflasi yang setiap 3 tahun itu lewat dari 100% inflasinya. Itu tidak akan sama dengan akuntansi di Indonesia atau di Amerika, tidak akan sama. Ya, karena inflasi di Indonesia masih sangat rendah, dan inflasi di Amerika juga rendah. Kemudian Hofstede dan Gray menyebutkan bahwa culture, termasuk religion, termasuk agama, influences accounting, pengaruhi akuntansi. Dan itu ada penelitiannya. Kemudian Iwan Triyono. Iwan Triyono ini Bapak Akuntansi Syariah Indonesia. Di bukunya yang ditulis di tahun 2001 yang berjudul Akuntansi dan Organisasi dan Akuntansi Syariah. Itu menyebutkan pengaruh ideologi termasuk agama dalam pembentukan infrastruktur akuntansi.
Ini kayaknya dipakai ini. Nah, Tricker, seorang peneliti juga tahun 78, jauh sebelum masa sekarang ya, itu mengatakan bahwa akuntansi sebagai anak dari budaya di mana akuntansi itu berada. Berarti dia dipengaruhi oleh budaya. Karl Marx yang hidup jauh sebelumnya juga itu menuding bahwa akuntansi sebagai alat rasionalitas ekonomi dan sebagai alat dari sistem kapitalis. Karl Marx ini orang yang menulis buku berjudul Das Kapital. Ya. Dia adalah bapak sosialisme yang mengajarkan konsep komunisme yang diterapkan di Uni Soviet dulu dan Cina, ya. Dan juga di Korea Utara, di Vietnam, itu sistemnya pakai sosialis. Termasuk Irak zaman Saddam Hussein itu pakai sosialis. Nah, dia menuding bahwa akuntansi itu sebagai alat rasionalitas ekonomi dan sebagai alat dalam sistem kapitalis. Kemudian Morgan tahun 98 dia mengatakan akuntansi itu menyajikan konsep dan kerangka kerja yang dapat menyusun pikiran, percakapan, persepsi dan pengambilan keputusan khususnya untuk mendukung kapitalisme. Pendapat dari mereka. Nah, karena Islam itu berbeda dengan kapitalisme, maka ia juga harus punya sistem akuntansi tersendiri yang berbeda dengan kapitalis. Ini pendapat dari Gambling dan Karim ya, tahun 86. Namun perlu dipahami bahwa tidak semua hal dalam kapitalisme itu buruk. Tidak semua yang ada di kapitalisme itu jelek. Akuntansi dan proses audit terkait boleh jadi adalah salah satu hal positif dalam kapitalisme. Jadi ternyata di antara yang buruk dalam kapitalisme itu ada yang bagus, namanya accounting dan auditing. Nah, berkaitan interaksi akuntansi dengan budaya dan agama. Ini ada penelitian dari Dupuy. Ya, saya nggak tahu cara bacanya ini. Dupuy apa bacanya? Orang Prancis ya, Dupuy. Dupuy ini di tahun 2006 dia melakukan penelitian yang menunjukkan bahwa akuntan Jerman lebih konservatif daripada akuntan Amerika untuk pengakuan kerugian kontrak konstruksi. Ya. Ini Anda belum pernah belajar accounting for contract construction ya, contract construction accounting itu diterapkan di akuntansi untuk akad jual beli tapi pakai kontrak. Jual beli itu ada murabahah, ada salam, ada istisna. Jadi kalau kontrak konstruksi itu dekatnya ke istisna untuk konstruksi. Itu pakai percentage of completion, ya, persentase penyelesaian. Nah itu akuntan Jerman lebih konservatif. Ya. Dan saya mengalami sendiri, karena saya pernah diminta untuk membantu perusahaan Jerman, namanya Wagner Biru. Ketika direkturnya itu kebingungan, kenapa laba perusahaannya itu grafiknya tidak bisa lurus. Tidak bisa lurus naik ke atas. Tapi grafiknya itu naik turun. Seperti zigzag tapi naik turun. Nah, dia itu tidak bisa jawab. Ketika ditanya oleh bosnya, dia tidak bisa jawab. Terus dia nanya ke saya. Nah, saya diminta untuk membantu perusahaannya menjawab pertanyaan. Jadi ini orang Indonesia diminta orang Jerman. Aku laporan keuangannya dalam bahasa Jerman. Aduh, pusing bacanya ya. Tapi ya saya bantu saja waktu itu dan alhamdulillah dalam 2 hari kita bisa menemukan sebab dari hal itu. Ternyata salah satu sebabnya adalah ini, yaitu bahwa akuntan Jerman itu lebih konservatif daripada akuntan Amerika. Sehingga mereka punya kecenderungan untuk menggunakan
completed contract method daripada percentage of completion. Ini istilah-istilah yang mungkin Anda belum paham ya, tapi tidak apa-apa lah. Jadi mereka lebih memilih untuk metode kontrak selesai daripada menggunakan persentase penyelesaian. Ini kan berarti dia lebih konservatif. Itulah mengapa mereka gagal membuat grafik yang lurus ya, karena kalau dia pakai completed contract itu labanya akan selalu zigzag. Nah, di sisi lain ada penelitian dari Sakumis. Sakumis ini melakukan penelitian bahwa ternyata akuntan Amerika lebih konservatif daripada akuntan Jerman dalam hal terkait masalah hukum. Jadi kalau ada litigasi itu tuntutan pengadilan gitu ya, masalah perusahaan di pengadilan, debat di pengadilan itu, akuntan Amerika lebih konservatif untuk mengakui laba. Jadi ada, kalau kita mengalami situasi kontingen itu ketidakpastian, itu kalau orang Amerika itu memilih angka di atas 74%, baru dia akan catat di pembukuannya. Tetapi akuntan Jerman lebih berani, pokoknya sudah di atas 2/3 atau di atas 66,67%, itu mereka berani mencatat di pembukuan. Kemudian sistem akuntansi Jerman cenderung lebih kaku, ya, karena mereka kurang toleran terhadap fleksibilitas. Ini penelitian dari MacArthur. Kemudian penelitian dari Hamid, ya, ini ada orang Muslim satu, temannya non-Muslim, Craig dan Clark ini. Terdapat pengaruh budaya, bahkan agama terhadap akuntansi. Ya. Dan banyak penelitian lain, bahkan di Amerika itu ada penelitian di wilayah-wilayah yang warganya lebih taat, lebih rajin ke gereja, bagaimana accounting-nya dibandingkan dengan wilayah-wilayah yang masyarakatnya lebih malas ke gereja. Itu dibandingkan. Demikian pula accounting di Pakistan dan di Iran, itu seperti apa juga dibandingkan. Jadi banyak penelitian tentang hal itu. Ya, semoga nanti salah satu dari kita di rekan-rekan ini dari Jabodetabek ini ada yang mau melakukan penelitian tentang hal itu. Benar nggak itu ada pengaruh agama? Misalnya orang-orang yang lebih taat agama dibandingkan yang kurang taat agama, itu accounting-nya mana yang lebih rapi, mana yang lebih kuat, mana yang lebih hati-hati. Nah, itu mungkin bisa dilakukan penelitian. Nah, selanjutnya kita akan bicara mengenai rekonstruksi dan dekonstruksi akuntansi syariah. Mengapa demikian? Karena walaupun kita sudah meneliti ada kaitannya ini tadi, agama dengan budaya, agama dengan akuntansi dengan budaya, akuntansi dengan agama, sudah banyak melakukan penelitian, tapi yang ada yang di hadapan kita sebelum munculnya akuntansi syariah, itu adalah akuntansi konvensional. Maka kita sampaikan kepada Anda semua, seperti tadi saya sebutkan ada postmodernisme. Jadi postmodernisme ini menawarkan gagasan namanya dekonstruksi. Ya, gagasan ilmu sosial profetik dan gagasan dekonstruksi postmodernisme itu menghendaki adanya pijakan nilai dalam ilmu pengetahuan. Jadi ilmu pengetahuan itu tidak boleh dilepas begitu saja tanpa adanya nilai-nilai, ya, supaya dia juga ada pagernya. Pendekatan rekonstruksi juga memungkinkan dilakukan dengan pertimbangan bahwa tujuan pelaporan keuangan itu pada dasarnya adalah baik, yaitu maslahah. Tujuan pelaporan keuangan yang konvensional pun itu baik, maslahah. Ya, seluruh karakteristik kualitatif dalam pelaporan keuangan konvensional juga baik, sehingga bisa diadopsi penuh ke dalam akuntansi syariah. Hal-hal yang dikhawatirkan bahwa dampak negatif dari praktek akuntansi dikunci melalui pengembangan tujuan. Jadi pendekatannya begini, rekan-rekan sekali. Ketika kita dulu bertemu dengan akuntansi konvensional, sebelum kita membangun akuntansi syariah, pertanyaan pokoknya adalah, saya akan melakukan dekonstruksi. Jadi saya akan mendorong nilai-nilai ke dalam ilmu dari accounting itu, memasukkan nilai-nilai ke dalam ilmu accounting itu, kemudian merombaknya dari dalam secara perlahan.
Itu namanya dekonstruksi ya. Atau saya melakukan rekonstruksi saja. Rekonstruksi itu apa yang ada, yakni akuntansi konvensional yang ada itu kita pakai. Yang nggak boleh saja yang kita buang. Kalau ada hal yang baru yang ingin kita kembangkan, kita buat saja. Tapi tidak perlu membuat dari nol. Nah, itu namanya rekonstruksi. Nah, sekarang ini ada kelompok ketiga, bukan dekonstruksi, bukan rekonstruksi. Tapi apa ya? Yang merombak dari awal. Nah, itu juga kita temukan di antara rekan-rekan para akuntan. Nah, tentu saja kalau kita mengikuti gerakan yang pragmatis, maka rekonstruksi akan jauh lebih banyak pengikutnya. Ya. Dan dekonstruksi akan lebih sedikit pengikutnya, dan lebih sedikit lagi yang melakukan penggalian dari awal. Karena untuk membangun satu standar akuntansi saja, itu butuh waktu bertahun-tahun. Saya di Bank Indonesia itu sejak tahun 2018 itu sudah memulai membuat standar akuntansi syariah untuk bank sentral. Itu sampai hari ini sudah berapa tahun ini? Sudah tahun keempat. Itu satu standar pun belum jadi. Ya, satu standar pun belum jadi. Bayangkan kalau kita memulai accounting itu dari nol, berapa ratus tahun untuk sampai ke satu standar, berapa puluh tahun untuk sampai ke satu standar. Ketika kita mengerjakan, jangankan yang begitu ya, untuk merevisi pernyataan standar akuntansi untuk zakat, ya, PSAK 109 yang kita kerjakan bareng dengan revisi PSAK 107 akuntansi ijarah. Itu 2 tahun baru selesai. Akuntansi zakat itu kemarin rapat terakhir dengan DSN untuk meminta covering letter. Akuntansi ijarah tahun lalu, alhamdulillah sudah minta covering letter. Nah, untuk akuntansi zakat itu sudah, akuntansi ijarah sudah terbit, akuntansi zakat ini revisinya baru akan dipakai tahun 2023, 1 Januari. Itu baru jadi kemarin. Kemarin, benar-benar kemarin, hari Kamis sore kemarin. 2 hari yang lalu ya. Rapat terakhirnya dengan DSN. Nah, itu satu standar segitu lamanya mengerjakan. Bagaimana Anda mulai dari nol? Karena itu yang dipakai adalah rekonstruksi. Sudut pandangnya apa? Sudut pandangnya adalah bahwa tujuan dari akuntansi konvensional itu tidak jelek. Tujuannya tetap maslahah, yaitu menyediakan informasi kuantitatif yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan ekonomis. Karena tujuannya baik, ya kita pakai saja. Kenapa tidak kita pakai? Kan di mana ada maslahah, di situ ada syariah. Nah, hal-hal yang tidak cocok kita buang. Karakteristik kualitatif dalam pelaporan keuangan konvensional itu semua diadopsi ke dalam akuntansi syariah. Isinya itu tidak ada yang jelek. Saya sebutkan ya isinya. Pertama, dapat dipahami. Semua laporan keuangan harus dapat dipahami. Kalau nggak dapat dipahami, nggak ada gunanya, ya kan? 2, relevan. Laporan keuangan isinya kalau nggak relevan ya nggak ada gunanya, ya kan? Harus isinya yang relevan. Bicara accounting ya bicara tentang angka-angka, bicara tentang keuangan, tentang angka. Itu yang dilaporkan. Bukan bicara tentang berapa istrinya direktur, berapa anaknya manajer, dulu manajer keuangan itu pendidikannya apa. Tidak dibahas itu di dalam accounting, karena itu tidak relevan. Yang dibahas hanya hal-hal yang relevan. Kemudian reliable, andal. Laporan keuangan harus andal. Kemudian laporan keuangan harus dapat dibandingkan. Semua ini
syar'i, semua ini masalah. Kemudian tinggal kita tambah satu, yaitu kepatuhan terhadap prinsip syariah. Ya kan? Coba. Ada yang jelek nggak dari itu tadi? Nggak ada. Dapat dipahami baik. Ya. Relevan juga baik. Handal juga baik. Ya. Kemudian dapat dibandingkan juga baik. Karena hanya dengan demikian kita bisa mengukur kinerja kan. Kinerja kita ukur kalau kita bisa membandingkan sesuatu. Kemudian kita tambah saja kepatuhan terhadap prinsip syariah. Semua karakteristik andal juga diadopsi ke dalam akuntansi syariah. Satu, penyajian yang jujur. Itu akuntansi konvensional loh. Penyajian yang jujur. Ya kita pakailah. Kan itu syar'i. Kemudian lengkap, syar'i juga. Ya. Kemudian netral, syar'i juga. Prudent, hati-hati, syar'i juga. Nah, ada satu hal yang kemudian diperdebatkan, yaitu yang namanya substance over form. Substansi mengalahkan formalitas. Karena dalam syariah kadang-kadang formalitas mengalahkan substansi. Nah, hanya itu saja. Ya, tapi itu nanti kita bahas di belakang, ada bagian bahas. Kemudian hal-hal yang dikhawatirkan bahwa kepada dampak negatif dari praktek akuntansi dikunci melalui pengembangan tujuan. Yaitu tujuannya apa? Salah satu tujuannya adalah kepatuhan terhadap prinsip syariah. Sehingga begitu ada hal yang tidak sesuai syariah diubah. Dianggap tidak berlaku. Nah, ini kerangka umum teoritisnya seperti ini. Objektif ini tujuan. Tujuan akan mendrive apa yang ada di bawah. Tujuan akan mendrive karakteristik kualitatif, unsur-unsurnya harus ada apa, kemudian recognition and measurement concept, ya, konsep pengukuran, pengakuan dan pengukuran. Nah, begitu tujuannya kita tambah, tadi kepatuhan terhadap prinsip syariah, maka elemennya juga nambah, unsurnya juga nambah. Apa itu yang nambah? Ya laporannya otomatis nambah. Harus ada laporan zakat, kemudian harus ada laporan dana kebajikan. Itu tambahan karena apa? Karena tujuannya ditambah. Itu yang membedakan akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional. Ya. Kemudian kualitatif karakteristik diadopsi semua, tapi ditambah saja. Ditambah kepatuhan terhadap syariah. Dan yang di bawah ini, apa yang kurang ditambah saja, apa yang nggak cocok diganti gitu aja. Sisanya dipakai. Nah ini, tujuan umum akuntansi adalah tersedianya informasi kuantitatif yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan ekonomis. Ini adalah tujuan yang baik, maslahat. Sehingga kita adopsi juga. Akuntansi juga menghendaki kejujuran, transparansi, netralitas, prudent, dan substance over form. Ini juga kita adopsi karena ini juga syar'i. Semua hal di atas sesuai dengan makosid syariah, sehingga secara inheren akuntansi itu sebenarnya sudah syariah. Tetapi kita tambahkan tujuan, yakni memenuhi kepatuhan dan prinsip syariah, memberikan kejelasan perbedaan. Keharusan adanya laporan ZIS dan laporan dana kebajikan. Kemudian persamaan akuntansinya berubah karena ada unsur dana sirkah temporer. Kalau di akuntansi asuransi ada pemisahan dana tabaruk dari dana pengelola. Kemudian pengakuan dan pencatatan PTDB-DST, yaitu penerimaan yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan, ya. Penerimaan yang tidak boleh diakui sebagai pendapatan. TBDSP tidak boleh diakui sebagai pendapatan. Dan lain-lain. Itu bedanya akuntansi syariah dengan akuntansi ya di sini-sini ini aja. Yang lain mah sama. Kemudian akad-akad syariah membutuhkan standar pencatatan khusus. Terus isu berikutnya adalah cash basis atau accrual basis. Sebelum saya lanjutkan, saya ini sampai jam berapa ya? Halo, saya ini sampai jam berapa ya?
Jam 12. Sampai 10 sampai jam 10, Pak. Sampai jam 10. Ya. Kirain sampai jam 1. Ya, jadi itu problem-problem yang dihadapi oleh para akuntan kita ya. Nah, cash basis atau accrual basis ini pada awalnya orang debat. Kenapa orang berdebat? Karena makhluknya nggak tahu, jadi debat. Makhluknya nggak tahu. Jadi banyak para cendekiawan Muslim itu memperdebatkan cash basis atau accrual basis, sementara mereka nggak tahu apa itu accrual basis, apa itu cash basis. Akhirnya debat. Saya beri gambaran begini. Yang di bayangan banyak orang, kalau dia membayangkan cash basis itu pokoknya transaksinya itu kas diterima, kas dikeluarkan. Kalau tidak kas, kalau belum diterima, belum boleh diakui sebagai pendapatan misalnya. Jadi pada mulanya banyak cendekiawan Muslim itu yang menginginkan cash basis. Ya, karena bayangannya begitu. Bagaimana ngapain accrual basis? Itu kan belum pasti. Masa kita mau mendahului takdir? Nah, selalu bahasanya begitu. Itu bahasa orang tidak paham. Ya, bahasa orang yang tidak paham. Bahasa orang yang tidak ngerti. Ya. Sekarang misalnya saya beri contoh sederhana. Saya jual mobil kepada, misalnya saya jual mobil kepada Mbak Indri misalnya. Mbak Indri misalnya duitnya banyak, amin gitu ya. Terus saya jual mobil ke dia. Terus mobil saya dibeli sama dia. Tapi tidak dibayar tunai. Bayarnya nanti ya Pak, sebulan lagi. Atau bayarnya saya angsur ya. Saya angsur 5 kali. Pertanyaan pokoknya adalah, mobil itu sudah pindah hak milik atau belum? Mobil sudah pindah hak milik atau belum? Jawabannya adalah sudah. Ya, jawabannya sudah pindah hak milik. Karena sudah ada akadnya. Karena sudah ada. Kalau menurut cash basis, itu belum boleh diakui itu perpindahan hak milik. Karena belum lunas dibayar. Kalau menurut accrual basis, sudah boleh diakui itu perpindahan hak milik itu. Jadi mana yang lebih syar'i? Cash basis atau accrual basis? Iya kan? Kalau orang tidak paham, dia pikir cash basis lebih syar'i. Tidak. Cash basis itu hanya asumsi. Accrual basis juga asumsi. Dua-duanya itu cara mencatat saja. Jadi, kalau tujuan pokoknya adalah penyediaan informasi untuk pengambilan keputusan, maka accrual basis itu lebih rasional, lebih maslahat, dan lebih syar'i. Ya. Makanya kalau di ujian itu kadang-kadang masih ada yang menjawab cash basis. Akuntansi syariah sebaiknya cash basis, itu berarti dia tidak paham. Atau tidak perhatikan waktu diterangkan. Accrual basis itu selalu memperhatikan tuntasnya proses laba atau earn, yang ditandai dengan perpindahan hak milik barang, selesainya pemberian jasa, berjalannya masa sewa. Itulah accrual basis. Cash basis tidak memperhatikan itu. Cash basis yang diperhatikan hanya duit sudah diterima atau belum, uang sudah dibayarkan atau belum, itu saja. Nah, kalau accrual, pendapatan itu diakui pada saat terjadinya, baik pembayaran telah diterima atau belum. Demikian pula beban diakui pada saat terjadinya, baik pembayaran telah diberikan. Begitu cash basis accrual basis ini dijelaskan di hadapan para ulama di MUI, semua sepakat menggunakan accrual basis. Karena begitu mereka paham, oh ternyata ini ya ternyata lebih cocok. Nah,
Tapi kalau tujuannya dirubah, misalnya perhitungan bagi hasil dan zakat saja, berarti kan jauh dipersempit ya. Sangat sempit ya, perhitungannya untuk bagi hasil atau zakat saja. Ini kan sangat sempit, hanya untuk bagi hasil, hanya untuk zakat, kan sempit banget tuh. Maka cash basis yang dipakai. Artinya apa? Kalau Anda mau zakat, ya Anda harus menggunakan milkut tam, kepemilikan yang sempurna. Itulah yang Anda zakat. Bukan yang ini yang salah, spesies kok jadi basi. Demikian pula kalau bagi hasil itu at-tandid al-hakiki. Tapi sekarang di fikih muamalah kontemporer, bahkan bagi hasil pun bisa didasarkan kepada yang accrual. Asal dia sudah yang accrual itu istilahnya itu realizable. Realizable ini juga dipakai di akuntansi konvensional. Yang realizable itu apa? Kemungkinan besar terrealisasi. Nanti kalau ada angka-angka yang tidak cocok, tinggal dilakukan adjustment atau penyesuaian. Kemarin pada waktu membahas akuntansi zakat misalnya, ada seorang dari Komisi Fatwa mempertanyakan bagaimana kalau ada orang zakat emas, menyerahkan emas, kemudian sampai dengan periode laporan keuangan berakhir, emasnya itu belum disalurkan. Bagaimana itu? Padahal harga emasnya itu akan bergerak, katanya. Ya gampang saya jawab begitu. Saya jawab bahwa begitu kita sampai di tanggal 31 Desember atau pada masa pembukuan itu, maka kita harus melihat berapa harga emas pada saat itu. Kemudian kita lakukan saja jurnal penyesuaian. Apa yang disesuaikan? Penerimaan zakatnya. Bisa naik, bisa turun, Pak Kiai, saya jawab gitu. Tergantung kepada naik turunnya harga emas. Oh, begitu ya. Emasnya tetap tidak bergerak karena belum disalur. Kalau dia disalurkan dalam nilai emas yang sama, ya sudah kita salurkan saja pada saat kita catat pertama kali berapa, ya itu bisa salur. Tapi kalau kita rubah emas itu menjadi uang, kemudian nilainya tidak sama dengan pada saat pertama kita catat, ya kita adjustment aja, kita buat jurnal penyesuaian terhadap penerimaan zakat. Oh gitu ya, kata Pak Kiai. Nah itu accrual basis yang dipakai, bukan cash basis. Ya. Tapi ketika perhitungan zakatnya yang dipakai adalah cash basis. Pada saat dikonversi jadi duit, berapa hasilnya duit itu? Itu yang dianggap sebagai penyaluran. Nah, ketika menghitung nisab kan juga pakai ini. Ada yang pakai cash, ada yang pakai accrual. Kalau harta tijari pakai accrual penghitungan nisab. Nah, ini yang harus Anda semua pahami ya. Jangan sampai ada lagi yang berpandangan bahwa cash basis lebih rasional untuk pelaporan keuangan. Karena untuk pelaporan keuangan jelas accrual lebih masalah lebih rasional. Adapun cash basis hanya kita gunakan di lingkup yang sangat kecil, yaitu di bagian penghitungan bagi hasil dan zakat saja. Nah, persamaan akuntansi, ini perbedaan berikutnya itu, kalau di konvensional itu tidak ada itu DST. DST itu apa? Dana sirta temporer. Itu tidak ada. Ya, kalau di konvensional itu aset sama dengan liabilitas tambah ekuitas. Liabilitas itu utang, ekuitas itu kekayaan atau modal. Nah, jumlah dari liabilitas dan ekuitas itulah aset. Nah, dana sirka temporer itu apa? Dana sirka temporer adalah dana yang diterima entitas syariah berdasarkan akad mudharabah atau musyarakah. Dan kemarin di diskusi working group di Dewan Standar itu untuk akuntansi wakalah,
Wakalah itu mewakilkan itu ya. Anda dari syariah pasti pada tahu apa itu wakalah ya. Wakalah itu kan mewakilkan. Nah, akuntansi akad wakalah itu dipakai di mana? Di asuransi, juga dipakai di dana pensiun. Akadnya wakalah bil ujroh. Nah, sekarang ada wakalah bil istismar, yaitu wakalah untuk melakukan investasi. Nah, kalau wakalah dalam bisnis itu pada umumnya adalah wakalah untuk melakukan investasi. Jadi boleh dikatakan semua wakalah di bisnis itu adalah wakalah bil istismar, bil ujroh. Wakalah bil istismar, bil ujroh. Wakalah yang untuk tujuan investasi dan dengan upah. Jadi yang diminta untuk mewakili itu diberi upah. Seperti kalau Anda bayar asuransi, itu salah satu yang Anda bayarkan itu premi, di dalam preminya itu adalah ujroh. Ujroh kepada perusahaan asuransi syariahnya. Ujroh itu upah ya. Nah, kalau kita membayar upah agar dia menginvestasikan dana kita, demikian pula kalau kita meletakkan dana di dana pensiun, itu kita juga wakalah bil ujroh. Itu juga masuk dana sirkah temporer. Tapi ini sedang diperdebatkan. Saya mengusulkan masuk dana sirkah temporer, tapi masih perlu kajian. Ya. Jadi masih ada perdebatan. Mungkin sekali lagi kita harus menulis tentang dana yang diterima entitas syariah berdasarkan akad mudorobah, musyarakah, dan wakalah bil istismar. Itu harus masuk dana sirkah temporer. Nanti begitu, tapi karena jadi belum saya tulis di sini, karena belum diputuskan. Dengan adanya dana sirkah temporer, maka laporan khusus investasi terikat itu tidak lagi diperlukan. Dulu ada namanya laporan dana investasi terikat. Ini mahasiswa ujian disuruh sebutkan laporan keuangan akuntansi syariah. Disebutkan salah satunya dia punya laporan dana investasi terikat. Oh, berarti mahasiswa itu dia tidak memperhatikan kuliah. Atau dia membaca sumber yang lama. Karena di sumber yang lama masih ada itu, laporan dana investasi. Sekarang sudah nggak dipakai lagi. Jadi tidak ada lagi namanya laporan dana investasi. Ini kan tidak ada lagi. Ya, karena sudah ada dana sirkah temporer. Ya dimasukkan di situ aja, di laporan dana sirkah temporer. Di dalam laporan posisi keuangan. Nah, tapi masih ada itu. Bahkan salah semua itu yang kemarin ujian sama saya itu masih hampir semua jawab laporan dana investasi terikat itu masih ada. Ya, itu menyedihkan sekali sebenarnya. Karena di kuliah tidak pernah disampaikan itu. Terus ngambilnya dari mana ya, nggak tahu. Nah, jadi perlu kita ingatkan lagi ya, jadi persoalan akuntansi. Jadi dana sirkah temporer ada di dalam mana? Di dalam laporan posisi keuangan. Jadi tidak ada lagi laporan khusus namanya laporan dana investasi terikat, tidak ada lagi. Kemudian penerimaan yang tidak dapat diakui pendapatan. Contohnya apa? Contohnya kalau bank syariah atau entitas syariah masih menerima bunga dari bank konvensional. Karena masih ada interaksi. Yang interaksinya itu sifatnya terpaksa. Terima bunga. Ya bunganya masuk ke dalam yang namanya tidak dapat diakui sebagai pendapatan. Masuk dalam laporan dana kebajikan. Demikian pula denda atau takzir terhadap keterlambatan pembayaran piutang murabahah atau yang lain. Nah, takzir terhadap pembayaran piutang itu juga tidak boleh masuk ke dalam pendapatan. Karena apa? Karena dia syibhur riba. Dia serupa dengan riba. Jadi akhirnya tidak boleh. Jadi kita masukkan untuk kepentingan kemaslahatan umat, maksudnya dana sosial atau dana kebajikan. Kemudian ada perdebatan pengakuan laba menurut fikih pada dasarnya boleh kapan saja. Ini equal ya. Namun akuntansi mengatur metode yang rasional dan sistematis, yakni proporsional dan
anuitas. Ya. Cuma anuitas ini memang diperdebatkan, tapi secara fikih boleh. Yang memperdebatkan itu accounting, tapi hanya untuk piutang, hanya untuk pengakuan margin murabahah, baru dipakai untuk murabahah. Kemudian ini isu yang lebih tinggi lagi, historical cost atau fair value. Ini isu yang lebih tinggi lagi. Nah, kajiannya sangat tinggi ya. Dan akuntansi syariah, karena syariah itu harusnya memakai standar yang paling tinggi, itu namanya juga syariah ya kan, harusnya memakai fair value. Dan ini disepakati oleh hampir semua cendekiawan Muslim yang belajar accounting. Adanya akuntan Muslim itu sepakat bahwa akuntansi syariah itu harusnya menggunakan fair value, sehingga harus diprioritaskan. Tapi problemnya, saudara-saudara sekalian, fair value kadang tidak tersedia atau membutuhkan biaya besar untuk mendapatkannya. Contoh kemarin pada waktu ada pertanyaan begini dari Komisi Fatwa, bagaimana kalau orang zakat wujudnya sapi atau kambing diserahkan kepada lembaga amil zakat? Itu lembaga amil zakat nyatetnya bagaimana? Bagaimana kalau yang diserahkan itu berupa rumah? Angkanya yang kita catat itu angka berapa? Harga yang mana yang kita tulis? Jawabannya adalah pakai fair value, Kiai. Loh, fair value-nya apa? Fair value-nya adalah harga pasar. Bagaimana kalau harga pasarnya tidak tersedia? Kalau harga pasar tidak tersedia, boleh enggak itu amil zakatnya mengira-ngira nilainya kemudian dicatat pada harga? Saya jawab tidak boleh, Kiai. Kalau harga pasarnya tidak tersedia, maka zakat yang diterima itu tidak boleh masuk ke dalam laporan, tetapi dilaporkan dalam laporan posisi keuangan, tapi dilaporkan ke dalam catatan atas laporan keuangan. Karena kita tidak tahu nilainya berapa. Bagaimana kalau kemudian kita manggil appraisal, kita nilai? Yang bayar appraisal dari duit mana? Dari duit zakat atau dari duit amil? Kalau dari duit amil boleh, kalau dari duit zakat tidak boleh. Nah, ini problem-problem di dalam dunia akuntansi. Kemudian akhirnya apa? Akhirnya historical cost dengan berbagai modifikasinya menjadi makhrij, menjadi jalan keluar atas tidak tersedianya fair value. Disinilah kita menggunakan namanya fathu dzari'ah. Ya, ada syatu dzari'ah, ada fathu dzari'ah. Fathu dzari'ah menjadi jalan keluar di sini. Kita membuka historical cost walaupun dia ada dampak negatifnya, tetapi di sini dia menjadi jalan keluar. Sebab kalau tidak, kita tidak bisa melakukan pelaporan. Nah, atribut pengukuran dalam akuntansi itu ada fair value, nilai wajar, ya. Yang tertinggi adalah nilai pasar. Kemudian historical cost, yaitu harga perolehan historis, itu ada buktinya, ada bukti transaksinya. Kemudian net realizable value, yaitu nilai realisasi persis seperti pada piutang murabahah juga kita pakai net realizable value. Kemudian ALSI and RV, yaitu dollar of cost on net realizable value, itu dipakai di persediaan, termasuk persediaan salam, ya, persediaan murabahah, persediaan ijaroh, kalau ada semua dipakai menggunakan LCNR. Juga persediaan di perusahaan-perusahaan dagang yang memproklamirkan diri menggunakan sistem syariah, maka dia menggunakan pendekatan mana yang lebih rendah antara harga perolehan dengan net realizable value. Ya. Kalau saya mau jelaskan ini panjang lebar, nah contohnya banyak ya. Tapi ini situasi yang kita ada. Nah, karena itu akuntan dan juga kalian semua perlu belajar dan menguasai kerangka konseptual akuntansi syariah. Juga perlu menguasai PSAK syariah. Saat ini ada PSAK 101 sampai dengan 112 dan sedang dibentuk working group untuk PSAK 113, yaitu untuk impairment. Kemudian format pelaporan akuntansi dalam PSAK 101 harus diterapkan secara konsisten. Kemudian sistem informasi akuntansi harus disesuaikan dengan standar akuntansi syariah. Nah, pengembangan standar akuntansi syariah adalah hasil ijtihad, ya, bisa saja dievaluasi. Kemarin juga
Ada yang bertanya, ini apakah PSHK 109 tentang zakat ini masih mungkin direvisi? Saya jawab, ini produk ijtihad, masih sangat mungkin direvisi, Kiai, saya bilang. Karena itu produk manusia. Kalau ada fatwa baru, kebijakan baru mungkin saja berubah. Kemudian perubahan dan pengembangan standar harus memperhatikan kerangka konseptual dan fatwa terkait. Pelibatan ulama dalam Dewan Standar Akuntansi Syariah telah diperlukan. Yang ada di Dewan Standar Akuntansi Syariah itu ada 6 orang perwakilan dari DSN MUI. Kemudian fatwa DSN MUI harus menjadi rujukan utama untuk menjaga kesesuaian standar dengan prinsip syariah. Kemudian problem solver, ya, akuntan utama yang mendalami akuntansi syariah akan menjadi tempat bertanya mengenai pencatatan keuangan yang sesuai dengan syariah. Persoalan baru akan terus bermunculan dan memberi tantangan kepada lembaga profesi akuntan untuk berpacu dalam perumusan standar yang sesuai. Jadi kita terus berpacu, ya, memperbaiki standar yang ada dan membangun standar yang baru. Perkembangan dan pertumbuhan lembaga keuangan syariah dan institusi berbasis syariah menuntut para akuntan belajar lebih giat dan beradaptasi. Ya, inovasi, karena ada inovasi transaksi keuangan syariah, ada pertumbuhan rumah sakit syariah, yang nanti butuh juga akuntansi rumah sakit syariah, kemudian ada pertumbuhan pariwisata halal atau Muslim friendly tourism, kemudian ada pertumbuhan industri financial technology, ya, fintech. Ya. Definisi masalah baru yang dihadapi bisa termasuk definisi operasional mungkin berbeda antara fatwa dengan praktek bisnis konvensional, seperti dalam kasus ijarah dan sukuk. Prinsip akuntansi kadang lebih kaku dibandingkan dengan kelulusan fikih, sehingga ditemukan fatwa yang menjadi tidak aplikatif karena dipandang pelanggar prinsip akuntansi. Misalnya ijarah jasa dan al-ijarah al-mausufah bidhimah, ya. Itu fikihnya membolehkan pengakuan laba di depan, akuntansinya yang melarang. Jadi lucu ini, ya. Biasanya fikih yang melarang, akuntansi yang membolehkan. Ini enggak, akuntansi fikihnya membolehkan, akuntansinya yang melarang. Kemudian sedikitnya praktek akad istisna dalam bisnis juga diindikasikan karena masalah akuntansi, ya. Jadi banyak yang kesulitan belajar akuntansi istisna, ya. Mungkin perlu belajar sama saya itu. Kemudian akuntansi syariah masih gampang dalam mengkombinasikan antara al-ibratu fil uqud bil maqasid wal ma'ani lil alfat wal mabani. Ini adalah substance of a form, jadi kita sebut. Sementara kita kadang-kadang menggunakan al-ibratu fil uqud bil alfat wal mabani bil maqasid wal ma'ani. Yakni form is substance, seperti dalam akad murabahah. Ya, berubahlah atau Anda nanti akan tertinggal, ya. Jadi Anda harus mau berubah, belajar. Kemudian ada satu yang ingin saya ingatkan. Oh ya, saya ingin tunjukkan sebelum tadi, kalau kita tadi bicara dana sirkah temporer, saya tunjukkan kepada Anda ini contohnya. Ini laporan Bank Syariah, ya. Ini laporan Bank Syariah. Di sini ada laporan posisi keuangan, laporan posisi keuangan. Orang kuno nyebutnya neraca, ya. Sekarang Anda tidak usah nyebut neraca lagi, ya. Namanya laporan posisi keuangan. Jadi jangan lagi menyebut neraca, ya. Neraca itu kuno, ya, sudah nggak dipakai. Istilahnya sekarang ada laporan posisi keuangan. Ada aset, ada kas, ada giro dan sebagainya. Contohnya. Nah, ini kalau Anda ingin tahu net realizable value, ini contohnya. Saya beri contoh. Ini piutang murabahah, ya. Ada istisna, ada piutang ijarah. Total piutangnya itu 40 triliun 172 miliar 108 juta rupiah. Ini dalam juta rupiah, jadi 40 triliun ini. Di sini ada cadangan kerugian penurunan dan penyisian kerugian 1,069 triliun. Nah, jumlah 39.102.924 ini yang kita sebut dengan nama net realizable value atau nilai realisasi bersih. Jadi nilai bersih yang kira-kira bisa direalisasikan dari piutang sebesar 40 triliun itu kira-kira nanti akan tertagih sebesar 29 triliun. Sekian. Bapak, mohon maaf Bapak, waktunya Nah, habis sudah ya. habis.
Ya, sedikit lagi ya, Iya, Bapak. supaya Anda bisa lihat. Ini di liabilitas, ya, liabilitas. Nah, kemudian setelah liabilitas Anda bisa lihat dana sirkah temporer. Ini contoh dana sirkah temporer. Dana sirkah temporer itu kalau di bank itu tabungan mudharabah, deposito mudharabah, pokoknya semua yang akadnya pakai mudharabah atau musyarakah. Itu disebut dana sirkah temporer. Ya, nanti kita mau tambah lagi dengan yang itu, yang pakai wakalah, bil, istismar, karena belum menjadi keputusan, jadi belum kita masukkan di materi. Baik, itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Dan memang kita masih harus banyak belajar lagi, membaca. Silakan kalau ada yang mau nanya apa saja bebas ya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada narasumber kita. Mungkin acara selanjutnya sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama kami buka untuk 3 penanya. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, kami persilahkan. Atau jika ada kendala jaringan juga bisa raise hand atau ketik chat di room chat. Tanya aja, bebas kok. Bebas kok, mau nanya apa saja bebas. Ini ada Bapak dari Saudara Aini Fadilah. Ya, silakan. Pak Aini izin bertanya. Ya, silakan Mbak Aini. Jadi kan kalau misalkan akuntansi syariah itu nggak mesti harus diterapkan di lembaga-lembaga yang keislaman gitu kan ya Pak? Bisa di yang non-Islam juga bisa kan pakai itu. Nah, kalau misalkan dari lembaga yang dari lembaga yang mayoritas orangnya Islam juga, itu apa emang udah pasti dia pakai akuntansi syariah? Nah, kalau misalkan dia belum pakai akuntansi syariah, kira-kira kendalanya apa ya Pak? Kenapa dia orang Islam tapi dia nggak pakai akuntansi syariah sendiri gitu Pak? Kasih Pak. Sama. Ya nggak tahu. Nggak tahu Mbak. Pertanyaannya ditampung dulu atau dijawab langsung aja ya, satu-satu langsung jawab ya. Jadi siapa tahu berkembang ke pertanyaan yang lain. Ya kita nggak bisa tahu gimana maksud orang itu, kenapa kok enggak. Kan saya belum nanya juga sama bapak-bapak itu, kenapa kok sampai muslim kok enggak pakai akuntansi syariah gitu. Jangankan begitu Mbak, yang nabung di bank konvensional tuh loh, masih 90%. Ya kan? Bener nggak? Jangankan akuntansi syariah ya, yang menggunakan bank syariah itu masih belum 10% dari umat Islam negeri. Ya, secara nilai keuangan ya, kalau jumlahnya mungkin sudah, tapi secara nilai keuangan itu belum. Ya. Kalau tidak salah itu jumlah nasabah bank syariah itu juga belum sampai 10 juta orang. Jadi memang ini butuh perjuangan. Bagaimana kita mungkin menerapkan akuntansi banknya aja belum. Makanya kita harus berjuang kita berjuang di banyak sisi. Mengapa kita membangun rumah sakit syariah? Mengapa kita membangun wisata Muslim friendly? Mengapa kita membangun MLM syariah? Mengapa kita membangun sebenarnya ya, tapi melakukan sertifikasi supaya mereka sesuai dengan syariah, agar kita dalam tanda kutip itu bisa juga memaksa mereka untuk menggunakan instrumen keuangan syariah. Ketika mereka menggunakan instrumen keuangan syariah berupa bank syariah, asuransi syariah, gadai syariah, penjaminan syariah, maka mereka juga diwajibkan untuk melakukan pencatatan menggunakan akuntansi syariah. Nah, apakah akuntansi syariah ini juga diterapkan di lembaga-lembaga
yang orang-orangnya non-Muslim? Saya jawab iya. Ya. Pertama, saya pernah bekerja di satu perusahaan yang pemegang saham terbesarnya non-Muslim, direktur utamanya non-Muslim. Ya, ketika saya masuk ke kantor direktur utama itu namanya salib besar banget itu ada di situ, kaget saya. Tapi perusahaannya itu perusahaan syariah. Akadnya menggunakan akad murabahah. Dan itu konsisten memakainya. Dan direktur utamanya juga menekankan kepada anak buahnya agar konsisten menggunakan akad syariah. Bayangkan itu, non-Muslim. Ya. Dia pakai. Ya, cuma accounting-nya belum. Ketika saya mencoba untuk memperbaiki akuntansinya, nah mereka ternyata belum paham akuntansi syariah. Nah, kadang-kadang tidak menerapkan itu bukan tidak mau, kadang belum paham, belum menguasai. Kemudian kalau kita bergerak ke negara-negara Eropa, ya di London, di Denmark, itu bank-bank syariah di sana non-Muslim yang mengelola. Banyak yang mengelola itu adalah Muslim. Jadi tidak ada masalah. Ini karena apa? Karena salah satu sifat dari ekonomi syariah itu adalah syumuliyah, yaitu universal. Demikian pula sifat dari akuntansi syariah itu juga universal. Dan kalau Anda akan kaget bahwa ketua tim Komite Kebijakan Akuntansi Bank Indonesia yang membahas tentang akuntansi syariah untuk Bank Sentral, itu ketua timnya non-Muslim. Perempuan tidak pakai jilbab, tidak pakai kerudung. Itu yang memimpin rapat, tiap hari bahas tentang akuntansi syariah. Hebat kan? Ya. Dan salah di antara dewan ininya dewan pengarahnya itu ada yang Cina non-Muslim ikut rapat di sini membahas akuntansi syariah dan memberikan usulan, memberikan masukan. Dan yang Cina non-Muslim itu tidak satu, lebih dari satu. Nah, jadi janganlah kita terlalu kaku di sini ya. Kita di sini kita bahas kalau bahas akuntansi syariah itu satu ilmu yang bisa dikaji oleh siapa saja, baik Muslim maupun non-Muslim. Ya kalau mereka yang belajar sampai menguasai lebih dalam, ya jangan salahkan kalau mereka nanti lebih pintar dari kita. Makanya kita harus mengejar, kita harus mau belajar ya, supaya kita yang tetap lebih pintar. Oke. Ini ada pertanyaan dari Ya, ada pertanyaan dari chat ya. Nggak tahu siapa ini namanya. Hani. Assalamualaikum, saya Hani Laili. Izin bertanya, apa kelebihan dan kelemahan yang mendasar antara akuntansi konvensional dengan akuntansi syariah? Ya, apa kelebihan dan kelemahan? Ya, kalau kelebihannya banyak ya, semua punya kelebihan. Kelemahannya juga banyak. Kenapa? Karena produk manusia. Karena itu akuntansi itu standarnya itu berubah dari waktu ke waktu. Kenapa? Karena ini produk manusia. Kalau Anda belajar sejarah teori accounting, itu terlihat bahwa akuntansi itu bukan sesuatu yang seperti kitab suci, tidak. Karena dia adalah sesuatu yang harus selalu diperbaiki. Kalau nanti ditemukan ada kekurangan, ya diperbaiki. Ya, temukan ada kelebihan, ya diteruskan. Ya. Jadi kelebihannya apa? Kelebihannya itu ya karena dia transparan, ya. Yang mengutamakan kejujuran, transparansi, dia netral, ya. Terus hati-hati. Itu namanya kelebihan-kelebihan. Kalau kekurangannya, ya kekurangannya juga banyak ya karena ini produk manusia, maka tidak menutup adanya pemanfaatan karena manusia ini ada yang baik, ada yang tidak baik, ya kan?
Karena kalau Anda mau belajar segala sesuatu, Anda jadi orang soleh dulu, baru nanti belajar itu dengan tujuan yang baik. Ya, kan? Orang jangankan belajar akuntansi, ya, belajar Al-Quran saja, ada yang tujuannya tidak baik loh. Yaitu dicari kelemahannya untuk diserang. Dan ada juga yang belajar Al-Quran begitu, kayak orang-orang orientalis itu. Jadi, accounting juga, kalau orangnya itu tidak benar, ya dia bisa dimanfaatkan untuk melakukan kejahatan. Ya, untuk melakukan curangan kejahatan. Contohnya apa? Pada tahun 1929, itu Anda belum lahir, ya. Bapak saya juga belum lahir, ya. Kakek kalian juga mungkin belum lahir. Itu terjadi namanya Malaysia. Malaysia itu apa? Malaysia itu krisis ekonomi global yang menghantam seluruh dunia. Perusahaan yang gulung tikar itu bukan lagi satu, tapi ribuan, ya, puluhan ribu mungkin. Orang yang di PHK itu bukan 1-2, tapi jutaan orang di PHK. Itu gara-gara krisis moneter tahun 1929. Nah, salah satu penyebab dari krisis moneter itu adalah akuntansi. Ketika akuntansi diterapkan dengan cara yang curang. Ya, jadi orang menerapkannya dengan cara yang tidak benar. Ya, mereka menggunakan namanya write up accounting. Angka-angka itu dinaik-naikkan, begitu akhirnya angkanya itu terketahuan banyak yang nggak benar, seperti balon yang ditusuk jari. Kempes. Begitu kempes, hancur ini semua. Ya. Dan itu hampir pernah terjadi di tahun 1998, kemudian juga terjadi lagi di tahun 2008. Ya. Itu juga problem accounting. Ya. Beberapa di antaranya ada problem. Ada yang terkait audit. Itu karena manusianya, bukan karena akuntansinya. Ya. Sama dengan agama Islam itu agama yang baik. Tapi kalau dia dipakai untuk alat, untuk mengambil kekuasaan, ya menjadi hal yang tidak baik. Ya, itu ya. Oke. Terus ini Farel. Silakan, Pak. Farel Febrian. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam. Mohon izin bertanya. Pertanyaannya, Pak Yai, bagaimana pencatatan yang diterapkan di perbankan syariah dan pada kondisi yang bagaimana pencatatan tersebut dilakukan? Apakah menggunakan accrual basic atau cash basic atau bahkan kedua-duanya? Baik, terima kasih Pak Yai. Ulangi. Pertanyaannya, bagaimana pencatatan yang diterapkan di perbankan syariah yang ada di Indonesia? Dan pada kondisi yang bagaimana pencatatan tersebut dilakukan? Apakah menggunakan accrual basic atau cash basic atau bahkan kedua-duanya? Ya, yang pertama adalah pencatatannya itu menggunakan accrual basis. Ya. Semua bank syariah di Indonesia wajib menggunakan accrual basis. Bank umum, unit usaha syariah, maupun bank perkreditan rakyat syariah, operasi syariah, semua harus menggunakan basis accrual. Nah, kapan mereka mencatat dengan cash basis? Nah, cash basis itu tidak digunakan untuk pencatatan, tetapi digunakan untuk penghitungan. Ya, jadi ketika untuk menghitung bagi hasil, itu dilakukan namanya rekonsiliasi. Rekonsiliasi laba accrual dengan laba tunai. Nah, dari hasil rekonsiliasi itu nanti ketemu berapa laba tunai, dan dari laba tunai itu dilakukan bagi hasil. Begitu metodenya. Kalau pelaporannya semuanya accrual basis. Oke. Nah, kemudian ini ada pertanyaan dari Riri ya. Panjang banget ini pertanyaannya ini. Panjang banget. Intinya ini ya. Intinya adalah apa ini?
Peran akuntansi syariah dalam membangun keseimbangan dunia antara manusia dan lingkungan sekitar. Nah, ini pertanyaan yang sangat kritis karena jawabannya adalah belum. Ya, belum ada peran akuntansi syariah dalam membangun keseimbangan. Tetapi akuntansi konvensional sudah. Ya, jadi karena akuntansi konvensional sudah ada, maka akuntansi syariah memandang ya sudah kita pakai saja apa yang ada dari akuntansi konvensional. Ya. Jadi jawabannya itu di akuntansi konvensional sudah ada, Mbak Riri. Kalau Anda belajar akuntansi konvensional di intermediate accounting itu, pada saat kita belajar tentang akuntansi untuk industri pengukuran, industri tambang dan sebagainya, nah di sana ada namanya sebentar, ya saya tunjukkan buktinya bahwa itu ada ya di akuntansi konvensional dan otomatis kita pakai karena itu menjadi cuman di akuntansi syariah nanti seperti apa itu yang belum. Itu nanti menjadi isu yang menarik nanti boleh kita usulkan. Sebentar saya carikan supaya Anda bisa melihatnya juga. 26, 26. Bentar ya, Mbak ya. Berapa itu ya tentang aset tetap. Jadi, mana ya? Nah, ini dia. Saya sharing lagi ya. Bapak. Nah, ini dia. Ini Mbak Riri ya. Ini contohnya bagaimana keberpihakan accounting kepada ini aset with significant restoration cost at retirement. Ya. Brian Beach Company membeli dan mendirikan platform minyak atau anjungan minyak lepas pantai dengan biaya 750.000 US dollar. Nah, mereka punya kewajiban untuk mengakui, jadi ketika didirikan ini, dia jurnal oil platform pada cash, kemudian the oil platform will be used for 10 years. Ya. Anjungan minyaknya akan dipakai selama 10 tahun, at which time, di mana Brian Beach dia punya kewajiban secara legal untuk memastikan bahwa platform itu dismantled. Dismantled itu apa? Dikembalikan ke kondisi semula. Jadi ini kan kalau pengeboran minyak lepas pantai itu kan nanti dia akan rusak di situ, bolong gitu ya, terus kemudian nanti ada bangunannya di situ. Itu setelah 10 tahun itu dia wajib kembalikan ke kondisi semula. Ya. Nah, dia sudah menganggarkan sebesar 100.000 US dollar. Ya. Dan itu harus seperti ini nanti pada akhirnya. Nah, ulangi lihat nih. Anjungan minyak lepas pantainya berubah jadi pantai yang indah, ada kapalnya. Oke, lihat tuh. Tuh, bilang. Nah, kemudian dia mencatat utang sebesar, sekarang utang itu dia wajib catat sebesar
present value-nya. Ini kalau pakai akuntansi konvensional pakai present value. Ini yang masih diperdebatkan apakah akuntansi syariah akan mengadopsi atau tidak. Karena di masa depan utang dia nanti akan menjadi $100.000. Maka di masa sekarang dia tulis 46.319. Itu kewajiban untuk mengembalikan situs dari platformnya tadi ke kondisi semula sehingga bisa dipakai untuk dalam hal ini untuk dipakai untuk orang wisata ya, misalnya ya. Nah, contoh lain yang sudah dipraktekkan itu saya kemarin baru dari Bangka. Di Bangka itu ada danau namanya Danau Pading apa ya? Danau Pading apa namanya? Itu bekas tambang timah yang sudah tidak dipakai, kemudian diperbaiki, dikembalikan ke dalam suasana alam yang asri, jadilah Danau Pading itu di daerah mana itu di Bangka Tengah itu. Ya. Itu apa namanya? Ya seperti itu contohnya. Nah itu ada accounting-nya ya. Ada pembukuannya ketika nanti kewajiban itu dipenuhi. Dan itu di akuntansi syariah belum, di standar akuntansi syariah belum ada yang membahas itu, karena ada usulan dari Anda, mungkin nanti akan saya bawa ke Desas, siapa tahu jadi bahas. Silakan, yang lain. Baik Bapak, mungkin berhubung dengan waktunya. Oh ya. Tidak jadi mungkin 3 pertanyaan dulu ya Pak. Ya. Untuk kajian pada hari ini. Alhamdulillah telah selesai pemaparan kajian kita yang disampaikan oleh Bapak Dr. Haji Muhammad Daud Arif Khan, SE MSI AKCPA pada hari ini. Kesimpulan yang dapat kita ambil banyak sekali ya teman-teman. Di antaranya yang kita ambil yaitu akuntansi syariah diperlukan sebagai suatu tuntutan atas pelaksanaan syariah dan kebutuhan akibat pesatnya perkembangan transaksi syariah. Tujuan umum ini yang sudah kita ketahui tadi, tersedianya informasi kuantitatif yang bermanfaat untuk pengambilan keputusan ekonomis, akuntansi yang menghendaki kejujuran, transparan, netralitas, dan kemudian. Baik, terima kasih. Saya sebagai moderator kami undur diri. Selanjutnya saya serahkan kembali kepada Master of Ceremony. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memandu jalannya kajian tadi dengan sangat baik dan Iya, sangat ada satu pesan lagi sebentar. Mana, nih. Pak? Ada satu pesan itu apa? Sering kita membaca pembukaan seperti ini ya. Ini mungkin nanti sebagai pelajaran bagi kita semua saja. Kalau kita membaca itu Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirobbilalamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunya. Jadi pakai wa, tidak pakai wa. Wabihi dan kepada Allah nasta'inu kami mohon pertolongan ala umurid dunya atas perkara-perkara dunia waddin dan perkara agama. Jadi tidak ada wa-nya. Bukan wabihi nasta'inu wa ala umurid dunya, wa-nya nggak ada gunanya di situ. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya. Karena tadi ada 2 orang yang membacanya pakai wa. Saya ulangi ya. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Jadi tidak wa ala, tidak ada wa-nya, enggak ada. Oke? Ya. Jadi ada 2 yang bacanya pakai wa ya. Nanti bisa dikoreksi. Karena tidak ada wa-nya di sini. Itu aja, terima kasih. Saya kembalikan ke... Iya, Pak. Terima kasih ya, Pak, pesannya. Oke, selanjutnya pembacaan doa yang akan dipandu oleh Saudari Khadijah Mutaharah. Kepadanya kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا وانصرنا على من عادانا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya sesi dokumentasi. Kepada panitia yang bertugas, kami silakan. Baik, diharapkan untuk kameranya terlebih dahulu, karena setelah ini kita akan melakukan sesi dokumentasi. Persilakan kakak-kakak untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Oke, langsung aja. Slide pertama. 1, 2. Baik, selanjutnya slide kedua. 1, 2, 3. Selanjutnya slide ketiga. 1, 2, 3. Baik, sudah. Saya kembalikan kepada MC. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya seluruh rangkaian kajian kita telah kita lalui bersama. Semoga kajian akuntansi syariah pada pagi ini membawa manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Apabila ada kalimat yang kurang berkenan dan ucapan yang tidak sopan di hati Bapak, Ibu, dan teman-teman, saya Izzatun Nafis selaku pembawa acara mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Pak. Pamit, Sehat-sehat Bapak. Mohon pamit. Assalamualaikum. Terima kasih juga untuk kakak-kakak Fose Jabodetabek yang sudah hadir di Zoom.
Kasih kata teman-teman semua sehat ya. Semuanya sukses semua buat teman-teman ya. Ya, Kak. Untuk peserta Zoom, disilahkan untuk meninggalkan ruang Zoom meeting, kecuali anggota dari DEMA